Pada bagian 5, chapter 7 terkait supply chain management, kita akan membahas UMKM dan rantai pasok begitu ya, atau small business begitulah kita bisa bilang. Permasalahan supply chain pada UMKM itu tentu agak berbeda dengan permasalahan supply chain di perusahaan besar. Nah, sebelumnya kita bahas dulu UMKM itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu membagi usaha itu berdasarkan nilai omset per tahunnya. Nah, kalau UMKM itu kalau nggak salah yang omsetnya kurang dari 3M begitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari perannya begitu di Indonesia sendiri, UMKM itu punya peran yang cukup besar. Karena berdasarkan sensus ekonomi dari BPS tahun 2016, itu kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia itu bisa dibilang sangat besar. UMKM menyerap 89,2% dari total tenaga kerja. Jadi serapan tenaga kerja ini banyaknya di UMKM. UMKM juga menyediakan menyumbang 60,3% dari total PDB nasional. Nah, jadi UMKM ini perannya cukup penting kalau di Indonesia begitu ya. Jadi perlu benar-benar dipikirkan bagaimana kalau memang supply chain ini bisa membantu UMKM, ya mesti kita perbanyak begitu, perluas pengetahuannya. Namun seringkali permasalahan yang umum terjadi di Indonesia adalah UMKM ini tidak melihat arti pentingnya supply chain begitu ya. Padahal permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti permasalahan manajemen inventory, mereduce risk begitu, ataupun kesempatan untuk masuk ke international trade itu ya dipelajarinya juga di supply chain gitu ya. Nah, berikut kita lanjut soal yang pertama, manajemen responsibility. Di supply chain itu juga kita perlu adanya pengetahuan terkait bagaimana memanage responsibility. Jadi supply chain juga perlu pengetahuan terkait legal, karena ada banyak kontrak-kontrak yang harus di manage begitu dalam supply chain. Kemudian responsibility terhadap ekonomi dan terhadap ethics, nah yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian kalau dari time frame-nya ada manajemen responsibility yang sifatnya strategis terkait ya keputusan-keputusan yang punya major impact begitu ya terhadap kesuksesan dari manajemen rantai pasok dan bisnis itu sendiri. Seperti keputusan terkait supply chain strategy alignment, network configuration, penggunaan teknologi, produk dan services, capacity planning, strategic partnership dan sebagainya. Nah, lain halnya dengan keputusan-keputusan yang bersifat taktikal dan operasional. Nah, ini seringkali memang dikelola di dalam gitu ya, di dalam perusahaan, seperti misalkan forecasting, sourcing, operation planning, ya, transportation planning begitu. Dan operasional itu berarti yang sehari-hari gitu ya, yang daily decision. Ya, kira-kira begitu terkait manajemen rantai pasok dalam UMKM.